Apa yang disampaikan Nikola Tesla? Beliau mengatakan satu pernyataan yang sangat penting. Jika kau ingin menemukan rahasia di balik semesta, berpikirlah dalam terminologi energi, frekuensi, dan vibrasi. Jadi kalau kita ingin tahu rahasia semesta, kita harus punya sudut pandang terhadap semesta itu dari sudut pandang energi, frekuensi, vibrasi. Saya jelaskan satu-satu ya, supaya orang awam juga bisa mengerti. Apa sih energi? Energi itu kemampuan untuk melakukan usaha. Karena kita punya energi, maka kita bisa beraktivitas. Sumber energi banyak. Yang pertama, sumber energi terdapat di makanan. Karena makanan yang kita santap awalnya itu berwujud materi. Nasi materi, jagung materi, kedelai materi, ya toh? Semua yang disantap oleh kita itu wujudnya adalah materi. Kemudian dikunyah oleh mulut kita, dilumatkan di lambung kita, dan ternyata setelah itu tubuh kita menjadi berenergi. Jadi artinya ketika materi dilumatkan, maka materi akan menghasilkan energi. Bapak Ibu datang ke sini pasti ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai mobil, pasti beli bensin toh. Bensin itu wujud utamanya materi. Tapi ketika dibakar di ruang bakar, ternyata energi yang dibakar bisa memutarkan roda ban kita, bisa memutarkan roda sepeda motor kita. Cuman kita kadang-kadang tidak berpikir sejauh itu. Pokoknya kalau sudah beli bensin, yang penting mobil jalan. Tapi mekanisme dari bensin bisa sampai memutarkan ban itu nggak pernah dipikirkan gimana caranya. Makanya kalau orang lain itu kan mencipta, ya, menciptakan di mobil itu ada yang namanya piston, bahasa sederhananya seher ya, ada ring seher, ada ruang bakar ya, ada karburator kan gitu. Sehingga bensin ini dioplos dengan udara, masuk ke ruang bakar, dikompresi. Setelah dikompresi, tekanan tinggi dibakar. Ada api busi di bensin di mobil itu. Ya toh? Ada businya itu. Busi itu adalah suatu elektroda yang bisa menimbulkan loncatan bunga api listrik. Sehingga ketika sudah dikompresi, terjadi loncatan bunga api listrik, terjadi ledakan yang hebat. Sehingga pistonnya itu melakukan usaha. Jadi sebetulnya orang itu mencipta, ya, mencipta sesuatu mengikuti cara Allah mencipta. Jadi tidak ada ciptaan yang ada di sekitar kita itu tidak mencontoh Allah. Semua itu mengkopi Allah. Ayo, laptop mengkopi cara bekerja otak. Mobil mengkopi cara bekerja tubuh kita. Semua ciptaan di sini itu sebetulnya adalah mengkopi. Ide awalnya itu tetap dari bagaimana cara Allah mencipta. Makanya Allah disebut Maha Pencipta. Cuman kita kadang-kadang tidak mau belajar, sehingga melihat sesuatu itu ya lewat begitu saja. Tidak ada pertanyaan mengapa itu terjadi. Oleh karena itu, maka energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Perlu energi? Nah, energi itu terdapat pada makanan dan minuman. Tetapi energi juga terdapat di sini nih, di ruang kosong ini. Orang boleh tidak makan 3 hari masih hidup. Orang boleh tidak minum 3 hari masih hidup. Tapi orang tidak mungkin tidak bernapas 3 hari. Dan kita lupa bahwa sebetulnya mekanisme bernafas itu sebetulnya menarik energi yang tanpa batas dari ruang ini. Dan ruang kosong ini meliputi seluruh semesta. Dan ternyata semesta raya yang tanpa batas itu, ya, jumlah ruang kosongnya itu 99,99%. Lebih banyak ruang kosongnya daripada isinya. Dan kita semua bergerak di ruang kosong. Bumi bergerak di ruang kosong, matahari bergerak di ruang kosong, mobil bergerak di ruang kosong, betul? Pesawat bergerak di ruang kosong. Dan semua makhluk hidup dari ruang kosong. Makanya kalau sahabat-sahabat kita di Bali menyebut ruang kosong ini adalah kecerdasan semesta tanpa batas. Kenapa? Coba kita naruh bunga di pot, kan di ruang kosong. Sudah, setelah ditaruh bunganya, kita cuma nyiram aja, bunganya tumbuh. Lama-kelamaan menghasilkan bunga yang sangat indah. Bagaimana ruang kosong ini mengkreasi sehingga timbul bunga yang indah? Bagaimana ruang kosong ini memadukan tanah, air, api, udara, dan sinar matahari sehingga membentuk bunga-bunga yang bagus?
Pernah nggak berpikir seperti itu? Jarang. Karena kita ini kadang-kadang hanya melewatkan sesuatu begitu saja. Semuanya lewat begitu saja. Semua peristiwa lewat begitu saja. Pesan-pesannya tidak pernah kita tangkap. Itu energi ya. Sederhananya apa? Kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, apa itu frekuensi? Frekuensi itu banyaknya kejadian persatuan waktu. Sederhana ya. Frekuensi kelahiran. Kan banyaknya orang lahir dalam satu hari misalnya. Bisa dalam satu minggu. Waktunya bisa terserah kita. Bisa dalam satu tahun. Banyak orang meninggal dalam satu hari, itu frekuensi. Banyaknya mobil yang lewat di depan masjid ini, itu frekuensi. Nah, frekuensi itu bisa besar, bisa kecil. Frekuensi besar berarti banyaknya kejadian persatuan waktu banyak. Frekuensi kecil, banyaknya kejadian persatuan waktu sedikit. Gitu. Nah, terus apa vibrasi? Vibrasi itu getaran. Setiap yang bergetar, ya banyaknya bergetaran persatuan waktu, itu juga frekuensi. Oleh karena itu kalau kita berbicara energi, pasti di dalamnya ada frekuensi, pasti di dalamnya ada vibrasi. Nah, ternyata alam semesta ini semuanya itu adalah energi. Tubuh kita energi, batu energi, batu bara energi, semua yang bersifat materi energi. Air energi juga. Coba, gara-gara ada air mengalir, maka bisa memutarkan turbin. Turbin digerakkan oleh air, bisa memutarkan dinamo. Karena dinamo bergerak oleh air, maka dinamo menghasilkan listrik. Listrik kan energi. Setelah datang ke rumah kita, kita butuh energi. Sekarang ibu-ibu udah males ya melembutkan bumbu-bumbu pakai cara tradisional. Semuanya mau pakai blender, betul nggak? Iya. Ibu-ibu sekarang ya ingin bikin jus aja pakai blender, betul nggak? Mengeringkan rambut dulu ya berjemur, sekarang udah males pakai kipas. Itu kan semua energi. Dan tidak ada pergerakan kipas kalau tidak ada energi. Jadi hari ini kuliah kita agak berat nih ya, agak berat. Tetapi saya coba sederhanakan sesederhana mungkin, sehingga yang tidak sekolah pun bisa mengerti ceramah saya. Ya, pokoknya ceramah ini bisa melayani semua level. Maka saya coba bicara dalam bahasa yang sederhana. Sampai sini mengerti ya? Mengerti? Udah mulai kebayang ya? Oke. Jadi energi itu tersimpan dalam materi. Oleh karena itu maka materi dengan energi menurut Einstein itu setara. Makanya kita kenal ada rumus E sama dengan mc kuadrat. Jadi E nya itu energi, M nya itu adalah materi, massa, dan C itu adalah kecepatan cahaya. Kuadrat berarti dikuadratkan. Nah, kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, atau 300 juta meter per detik. Itu cahaya itu cepat sekali. Itu baru cahaya loh. Sedangkan Quran berbicara ada di atas cahaya, yang namanya cahaya di atas cahaya, nur ala nur. Syukur-syukur yang sudah bisa sampai ke sana dimensinya. Nah, yang sudah sampai di dimensi nur ala nur itu akan mengalami lompatan kesadaran, akan mengalami lompatan kebahagiaan, akan mengalami lompatan kedamaian. Nah, semua cahaya yang di luar ini, yang kelihatan oleh kita, ini semua cahaya palsu, disebut cahaya majasi. Karena semua cahaya ini ya ada sumbernya. Kalau sumbernya tidak ada, maka tidak ada. Sedangkan nur ala nur yang ada di dalam diri setiap manusia, perwujudan dari ruh, itu sebetulnya cahaya abadi. Maka di Quran dikatakan walau lam tamsashun narun. Adanya cahaya itu bukan karena disentuh oleh api, maka disebut cahaya sejati. Nah, cahaya itu tidak pernah padam, ada selamanya, bersifat abadi, seabadi ilahi. Beruntung mereka yang sudah tahu cahaya itu. Dan yang belum tahu juga beruntung, ya, supaya menyadari ketidaktahuannya. Harus cepat tahu. Karena belum tahu, ya siap-siap aja dalam kegelapan. Dan dalam kegelapan selalu salah persepsi, salah interpretasi, ya. Tambang saja dalam kegelapan dianggap ular, lalu menjerit-jerit ketakutan.